Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibu-ibu semua, ahlan wa sahlan. Ini rumahnya ibu semua. Jadi pesantren ini unik, Bu. Kawasan sini sebetulnya ini rumah-rumah kayu. Itu para santri yang bangun karena mereka dari Lombok, jadi mereka bikin rumah-rumah kayak gini. Nah, seperti rumah-rumah di Lombok itu bentuknya kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu kawasan ini nanti ke depannya ini adalah kampung Quran. Jadi kampung Quran itu maksudnya ibu-ibu majlis taklim, jemaah yang pengen nginep di sini seminggu, sebulan, belajar Islam, ngapalin Quran, datang aja ke sini. Jadi ini memang ini kawasan untuk kampung Quran. Dan santrinya di sana nanti. Di situ kampus, di situ ada kampus, ada sekolah tinggi, dan sudah ada di wisuda, sudah ada di wisuda kemarin sudah ada. Kemudian mereka sekarang terus belajar di situ juga ada. Terus ada santri SMP SMA juga ada di situ. Jadi kesananya ini masjid memang sengaja besar karena di bawahnya kampus, di atasnya masjid. Itu seperti Al-Azhar. Nah, InsyaAllah, Alhamdulillah mereka rata-rata hafal 30 juz dan mereka berbahasa Arab fasih, semua berbahasa Arab. Dan mereka juga menguasai ilmu fikih, ilmu syariah, ilmu tafsir. Nah, itu yang kami cetak dan hampir semuanya gratis bagi yang tidak mampu. Saya tanya, kalau yang mampu gimana Pak Ustadz? Yang mampu, Bapak kan anaknya nggak boleh makan zakat. Nah, maka Bapak sebaiknya salurkan ke sini zakatnya, insya Allah nanti anak-anak bisa memanfaatkan. Untuk anak Bapak, dari Bapak saja biayanya. Jadi seperti itu. Jadi banyak di sini juga orang yang mampu dia anaknya ditanggung sendiri, kemudian ya dipindahkan aja biaya yang di rumah itu, yang di rumah dipindahkan ke sini. Berapa di rumah, misalnya per bulan dipindah ke sini. Udah, nanti dia menanggung sendiri. Itu ceritanya pondok ini. Tahu nggak Bu ceritanya? Ceritanya dari Zawiyah. Zawiyah itu pojok. Jadi jemaah ibu-ibu di Depok itu minta ngaji. Nah, kita ngaji di sebuah ruko cahaya waktu itu. Nah, di lantai 3 belajar bahasa Arab di situ. Terus kemudian setelah itu pernah juga pindah ke toko sebelahnya di bawah baju-baju, toko baju itu. Kita masih sempat di samping baju-baju kita belajar juga di situ. Terus setelah itu pindah lagi cari tempat. Akhirnya yang ada pojok Masjid UI. Nah, akhirnya di situ. Nah, saya bilang ya udah ini namanya zawiyah. Zawiyah itu artinya pojok. Nah, pojok itu artinya kita ngaji di pojok-pojok masjid. Disitulah akhirnya kita berinisiatif. Ayo Bu, kita bikin pesantren. Alhamdulillah kita mulai dari situ. Tadinya di rumah yang ada di Jakarta. Kok lama-lama nggak muat. Kita ngontrak di rumah depannya nggak muat juga. Akhirnya tiba-tiba ada salah seorang pemburu. Dia itu berwakaf di sini. Wakaf tadinya hanya 1.500 meter. Kita terima. Terus kemudian wakaf itu karena dilihat nggak bisa berkembang, akhirnya kita jual kepada jemaah. Akhirnya dia beli. Nah, uangnya itu kita cari di sekitar sini. Alhamdulillah dapat tanah ini. Ini tadinya hutan Bu. Ini hutan nggak kelihatan, ada gunung nggak kelihatan. Pokoknya ini hutan banget, hutan. Nah, setelah kita rapiin, loh kok ada gunung, ada pemandangan indah banget gitu loh. Subhanallah, Ibu kalau melihat gunung itu kayak melihat Jabal Nur kan. Nah, dan ini alhamdulillah Ibu, airnya itu nggak pernah berhenti mengalir terus. Kita punya sumber mata air yang besar sekali.
Enggak sumber mata air. Dia enggak pakai sumur, enggak. Di atas gunung. Iya. Nah, sudah kita bikin mereknya namanya Moyafat, insyaallah. Ya, jadi insyaallah mudah-mudahan nanti ibu-ibu bisa menyebarkan itu air. Ya, sudah ada mereknya, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Nah, kita sudah urus. Insyaallah mudah-mudahan nanti dari sini kita produksi air untuk para santri hidup. Nah, insyaallah mudah-mudahan ini semua berjalan dan ini amal jariah Bapak Ibu. Ini dari yang sedikit-sedikit tadi itu berjalan seperti itu. Dan memang sengaja Bu natural dari kayu-kayu memang kita apa adanya. Hanya saya ajarkan ke santri, kamu harus rapi. Karena yang rapi itu sekalipun fasilitas yang sederhana itu terasa indah. Mungkin ibu-ibu melihat rapi kan? Nah, ibu lihat toiletnya bersih. Hah? Belum pernah ke toilet. Oh iya. Ya, insyaallah ibu ke toilet sini senang karena mereka insya Allah rapi. Cek Sat. Hah? Oh sudah. Nah, saya bahagia banget kedatangan ibu-ibu karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala bangga dengan perempuan. Sebab kemenangan dakwah ini semua karena perempuan. Terus terang aja. Jadi pertama Allah turunkan An-Nisa, surah An-Nisa. Intinya bahwa kekuatan untuk berbuat adil itu di perempuan. Makanya tema surah An-Nisa itu isinya adalah tentang keadilan. Kemudian Allah turunkan juga surah Ali Imran. Surah Ali Imran itu Ali itu beda dengan Al-Bu. Kalau Al-Baqarah itu surah Al-Baqarah. Ibu-ibu jangan mengatakan Ali Baqarah, jangan. Kalau Ali Baqarah keluarga sapi namanya. Jadi Ali itu artinya keluarga. Jadi Ali Imran maksudnya keluarga. Selamat datang Bapak Presiden sedekahyu.id, Bapak Dr. Agus. Alhamdulillah, saya nyangka beliau dari Jerman, dari Amerika ya, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu rahmatullah, Fadl Dr. Agus, ya. Ya apa di situ? Di sini. Sini. Oh iya, ini Masya Allah. Ini ibu saya, Ustaz. Alhamdulillah Bunda, semoga berkah Bunda. Masya Allah. Betul. Terima kasih betul. Masya Allah. Ini suami teman saya. Suami teman saya, nggak mungkin saya ngomong suami teman saya. Suami teman yang dia. Jadi Bunda, dari inisiatif tadi itu kemudian tahun kemarin baru pertama kali kita melaksanakan iktikaf Ramadan yang hadir jamaah Zawiyah. Akhirnya mereka bersepakat, ayo kita berjuang untuk bangun masjid. Nah akhirnya ya ini jadinya Bu, besar kayaknya masjid itu. Nah teman-teman bikin sedekahyu.id, sedekahyu.id. Nah, akhirnya ini semua ibu-ibu, pokoknya yang bergabung dapat pahala yang sama. Semua, karena ini semua kita yang penting saling mendukung, saling mendoakan. Karena Allah sudah punya program seperti ini, kita hanya menjalankan aja. Tugas saya hanya menjaga dan tugas saya hanya menjalankan apa yang menjadi amanahnya. Tapi alhamdulillah ini ada Ustadz Yayan. Ini Ustadz Yayan yang pertama kali menemani saya mengajar di Zawiyah di Depok. Ada Ustadz Agus, Dr. Agus, dia sudah doktor. Dia. Nah dia kemarin datang ke sini juga. Wow. Sempat ketemu? Oh, dia sudah dokter. Alhamdulillah dia tadinya mau pindah ke sini tapi masih ada banyak urusan di tempat lain. Ya. Itu guru-guru pertama ya. Jadi subhanallah saya kalau ketemu kayak mau menangis saja itu cerita itu. Jadi hidup tuh mengalir Bu, hidup mengalir seperti air gitu. Pokoknya kita jalanin aja apa adanya. Ya kita nggak usah memaksakan di luar kemampuan. Ya, saya bilang ke teman-teman, ya udah bisa bangun pakai triplek dulu. Saya bilang ini penting dijaga, dirawat gitu. Alhamdulillah terus berjalan dan ternyata emang benar kekuatan tuh di ibu-ibu. Jadi kalau sudah ibu-ibu turun tangan, Allah buka segala kemudahan. Saya kasih contoh ya Bu ya.
Palestina ini kan amanah Allah. Allah turunkan surah Ali Imran untuk menceritakan kisah seorang ibu, istri Imran, yang dia itu punya niat, aku akan bebaskan Palestina dari jajahan Romawi. Seorang ibu. Jadi cita-cita istri Imran ini, dia itu ingin membebaskan Masjidil Aqsa dari penjajahan Romawi. Karena waktu itu jajahan Romawi. Romawi itu, Bu, kalau sekarang menjadi Amerika. Kalau Persia jadi Rusia. Jadi kalau Rusia itu Persia, makanya koalisi Rusia itu ke Iran dan seterusnya. Tapi kalau Romawi menjadi Amerika sekarang. Makanya sampai sekarang Palestina di bawah kekuasaan yaitu Romawi. Ya, sekarang berlanjut menjadi di bawah Amerika dan Yahudi dan teman-temannya. Nah, akhirnya apa? Dia hanya minta kepada Allah, ya Rob, nanti aku bernazar kalau anakku lahir akan aku jadikan dia pembebas Palestina. Begitu lahir kok perempuan. Akhirnya kaget, ya Rob, aku kan sudah bernazar. Allah rekam cerita ini dalam surah Ali Imran. Jadi aku sudah bernazar ya Allah, kan untuk bebaskan Palestina, kenapa kok perempuan? Kata Allah, walaysa dzakaru kal untha. Ini bukan perempuan biasa. Inilah ibunda Maryam. Jadi yang perempuan ibunda Maryam. Ternyata memang Allah menyiapkan sebuah mukjizat gitu. Bahwa nanti yang akan lahir ibunda Maryam ini adalah seorang nabi. Itulah Nabi Isa alaihissalam. Perhatikan dua perempuan, istri Imran dan ibunda Maryam, menyiapkan seorang nabi. Itulah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa inilah, Bu, yang sampai sekarang masih hidup. Karena Allah persiapkan untuk menumbangkan kerajaan Dajjal nanti di akhir zaman. Nah, jadi bukan hanya Nabi Isa ini sekedar istilahnya hanya untuk bebaskan Palestina, tapi juga untuk menumbangkan kerajaan Dajjal. Dan masalah Palestina ini akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Kan kata Nabi apa? La taqumus sa'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat hatta yuqatil muslimul yahud. Sampai orang-orang Islam memerangi orang Yahudi. Walam yabqa illa yahudiyun wahidun. Dan tidak tersisa kecuali satu orang Yahudi. Yakhtafi wara al-hajar. Bersembunyi di balik batu. Wa qala al-hajar. Berkata batu itu, ya muslim, wahai orang Islam, hadza yahudi warai. Ini tinggal satu-satunya orang Yahudi di belakangku. Faqtulhu, bunuhlah. Langsung dibunuh, dan ketika itu kata Nabi terjadi hari kiamat. Jadi masalah Palestina ini sampai hari kiamat. Ini tugas kita semua. Nah, Nabi Isa ini dalam rangka itu. Subhanallah, perhatikan. Dan sampai sekarang Nabi Isa masih hidup. Itu yang menyiapkan siapa? Dua ibu ini. Keluarga Imran, istri Imran, dan ibunda Maryam. Dan kisah Nabi Isa luar biasa, Bu. Jadi begini ceritanya, Bu. Ini nyambung. Nanti tanda kiamat besar itu adalah akan dimulai dengan munculnya Dajjal. Dajjal ini dia manusia biasa seperti kita, keturunan Nabi Adam alaihissalam. Hanya oleh Allah dikasih kelebihan. Dia bisa memerintahkan langit turun hujan, langsung turun hujan. Dia bisa memerintahkan bumi yang gersang, langsung wahai bumi tumbuh pohon-pohonan. Langsung seketika langsung. Allah kasih kelebihan. Kenapa? Sebagai fitnah, sebagai ujian. Yang punya iman kokoh, yang tidak punya iman akan ikut Dajjal. Makanya kata Nabi, ma min fitnatin akbaru min fitnatin Dajjal. Tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Nah, ini mengawali tanda kiamat besar. Nah, Dajjal ini berlangsung hanya 40 tahun. Dan selama dia berkuasa di muka bumi, dia tidak pernah meninggalkan
celah di bumi kecuali dia memasukinya, kecuali Mekah dan Madinah. Karena setiap mau masuk ke Mekah dihadang oleh para malaikat yang menjaga Mekah, mau masuk Madinah dihadang oleh para malaikat yang menjaga Madinah. Jadi Dajjal itu hanya mampir di Madinah di sebuah lokasi yang sekarang sedang dibangun menjadi university itu. Jadi ya Jami'atul Madinah Munawwarah, Universitas Madinah Munawwarah, di situ dia berdiri. Nah, nanti dia nggak sampai masuk ke kota Madinah. Dan terakhir pas Dajjal lagi berkuasa, nah di tepi lain, di tempat lain Imam Mahdi sudah ada, sedang memimpin. Jadi ini sudah ada dua kekuasaan, kekuasaan Dajjal, kekuasaan Imam Mahdi. Imam Mahdi sedang berjuang untuk menegakkan keadilan. Semua yang zalim-zalim diselesaikan. Dajjal terus beroperasi di sana sini. Nah, saatnya Dajjal harus berakhir, Imam Mahdi sedang akan mengimami sholat subuh di sebuah masjid menara putih di Damaskus, di Syria, di Syam. Jadi Syam nih Bu, Syam itu ada Syria, ada Yordania, ada Palestina, itu Syam. Libanon, ada Libanon. Ini Syam namanya. Dan ini adalah Ardul Mahsyar, tempat nanti jadi padang mahsyar. Itu dia Syam. Jadi kita bangkit dari bumi itu nanti di situ semuanya. Dan itu akan dibikin oleh Allah rata. Ardun Baidho, rata putih. Itu. Nah ini kok jadi cerita begini jadi serius nih? Memang begitu ya? Hah? Oke. Oh ya udah. Oke. Kalau mana suka saya lanjutin ya. Oke. Oke. Jadi oke. Jadi gini Bu. Nah, makanya kita ini semua arah kita ke depannya, visi kita itu how to save Palestine. Bagaimana kita bebaskan Palestina. Arah kita ke situ. Semua Bu. Jadi kita nggak kebagian perang Badar, kita nggak kebagian perang Uhud, nggak kebagian Hunain, nggak kebagian Khaybar. Ya ini Palestina. Ini sampai hari kiamat tugas kita semua. Nah, dan ternyata juga arah perjuangan Nabi ke Palestina Bu. Contoh nih, pas Nabi di kota Mekah, kiblatnya Al-Aqsa. Terus Allah turunkan surah Ar-Rum. Allah beritahukan, ingat loh, yang menguasai Palestina sekarang Romawi. Nanti arah kamu ke sana. Nah, ketika Nabi hijrah ke Madinah, langsung Nabi berangkat ke Tabuk. Tabuk itu tempat persinggahan menuju Palestina. Semua itu arahnya ke situ. Terus setelah Nabi wafat, Umar buka Palestina. Para Khulafa Rasyidin berakhir, muncul Salahuddin Al-Ayyubi, bebaskan Palestina. Jadi ini semua akan terus berlangsung nih sampai hari kiamat. Nah, kita ini semua menyiapkan ke arah situ supaya kita kebagian pahala itu. Pernah ditanya salah seorang Syekh Jum'ah kalau nggak salah di Mesir, ditanya, Syekh, kenapa kok masih ada masalah Palestina? Kata Syekh Jum'ah, kalau nggak ada masalah Palestina, kita kebagian apa perjuangan kita? Nggak kebagian apa-apa. Nah, jadi semua arah keberkahan ke situ. Nah, termasuk akhir zaman juga ke situ, Bu. Padang mahsyar di situ. Kita bangkit di situ, berkumpul di situ di padang mahsyar itu. Masih di bumi dan matahari masih ada setinggi 1 mil. Dan disitulah manusia bersimbah keringat, kata Nabi, wan nasu yatasabbabu araqa, dan semua manusia bersimbah keringat. Minhum man wasala ila al-ka'bain, ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya. Wa minhum man wasala ila rukbatain, ada yang keringatnya sampai ke lututnya. Wa minhum man wasala ila sadri, ada yang keringatnya sampai ke dadanya. Wa minhum man wasala ila fami, ada yang keringatnya sampai ke mulutnya. Wa minhum man yaghriqu gharqa, ada yang tenggelam keringat. Tergantung amal. Itu di padang mahsyar, dan itu di Syam, itu di Syria dan semua. Nah, Ibu berkumullah, pas di Menara Putih itu, Imam Mahdi berdiri untuk mengimami sholat subuh. Tiba-tiba Nabi Isa turun. Nabi Isa turun dibawa oleh malaikat. Malaikatnya enggak kelihatan, tapi Nabi Isa turun. Imam Mahdi tahu itu Nabi Isa.
Fadhal ya Isa, anta imam. Silahkan kau jadi imam. Kata Nabi Isa, enggak. Kamu imam, aku makmum. Nabi Isa sholat seperti sholatnya orang Islam. Setelah itu Nabi Isa menyerahkan tugas untuk membunuh Dajjal. Nah, Nabi Isa ini senjatanya satu. Apa itu? Dia punya aroma badan. Kalau kecium Dajjal, Dajjal meleleh. Itu. Jadi caranya apa? Mata pandang. Ketika Nabi Isa langsung memandang Dajjal, langsung kelihat, langsung dia akan kecium tuh aromanya. Dan langsung Dajjal meleleh. Nah, begitu Nabi Isa mengejar pas mau dibunuh, sudah mati duluan. Itulah akhir cerita Dajjal. Nah, setelah itu Bu, orang Islam hidup seperti biasa. Nyaman, aman, Imam Mahdi, terus Imam Mahdi wafat. Nabi Isa bersama-sama orang Islam semuanya. Tapi belum berakhir ujiannya. Tiba-tiba muncul pasukan baru lagi. Yaitu pasukan Ya'juj wa Ma'juj. Nah, ini yang membuat kerusakan di muka bumi. Nah, Ya'juj wa Ma'juj ini Nabi menceritakan. Dia kulitnya kuning, matanya sipit. Nah, dan dia jumlahnya banyak, menyebar di muka bumi. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, dia berkuasa di mana-mana. Nah, ibu-ibu sudah mulai membaca nih, sudah mulai nih. Ya. Jadi ini yang diisyaratkan Nabi. Jumlahnya banyak sekali dan nanti dia akan menguasai semua sektor, ekonomi, politik, semua akan dikuasai. Hah? Enggak, emang itu dia. Itu dia. Ya'juj wa Ma'juj. Dan dia termasuk keturunan manusia juga. Manusia biasa. Nah, terus menyebar. Jumlahnya banyak sekali. Nah, nanti puncaknya ketika dia sudah merasa berkuasa di muka bumi, dia terakhir langsung sepakat ingin membunuh Tuhan. Sudah kami kuasai semua bumi, sekarang aku ingin membunuh Tuhan. Nah, mereka bikin menara tinggi. Terus akhirnya mereka melempar pedangnya ke langit, ditangkap oleh malaikat, ditusukkan ke perut ikan, terus darahnya menetes, dilepaskan. Dan akhirnya ditangkap. Nih, dia berkata, sudah aku bunuh Tuhan. Dan mereka merasa dirinya sudah paling berkuasa di muka bumi. Nah, tidak ada lawan di muka bumi yang sanggup berhadapan langsung dengan Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj kata Nabi, dia tidak pakai senjata api, tidak pakai pesawat terbang. Dia pakai kuda dan dia pakai pedang. Nah, ini artinya Bu, di akhir zaman nanti tidak ada teknologi. Sudah nggak ada lagi, sudah listrik nggak ada, kembali ke asal lagi. Ya, ini akhir zaman nanti. Nah, Nabi Isa bersama orang Islam ketika itu, kata Nabi Isa, kita sembunyi. Karena kalau kita menampakkan diri kita akan dibunuh. Maka akhirnya Nabi Isa bersama orang Islam bersembunyi. Tahu nggak Bu? Di Asyam, di dekat Palestina ada sungai. Nah, sungai At-Tabariyah namanya itu. Nah, sungai. Nah, ketika Ya'juj wa Ma'juj lewat di situ, semua air sungai diminum habis sampai kering. Jadi musibah. Hidup mereka ini musibah. Lewat di mana aja menghabiskan semua. Jadi kayak apa gitu. Kayak ulat apa, pokoknya dia itu apa aja dimakan. Ya. Ular dimakan, kemudian tikus dimakan, semua Bu. Benar ya ada? Benar kan? Sekarang kan ada restoran ular, restoran tikus, kecoa, semua bahkan ya pokok jari manusia dimakan semua. Nah, itulah Ya'juj Ma'juj. Akhirnya Nabi Isa bersama orang-orang Islam berdoa, ya Allah, ini kami nggak sanggup berhadapan langsung dengan Ya'juj wa Ma'juj ini.
Engkau yang bisa menyelesaikan ya Allah. Akhirnya Allah kirim binatang ulat, bentuknya kayak apa nggak tahu, langsung mencekik leher mereka. Jadi muncul di leher mereka itu binatang yang mencekik mereka dan seketika langsung mereka mati semua sekaligus. Jadi bangkai. Nah, akhirnya seluruh muka bumi itu penuh dengan bangkai Ya'juj wa Ma'juj yang menyebar di seluruh muka bumi. Sampai burung terbang itu kecium bau busuk, mati juga jatuh. Di mana-mana. Nabi Isa kerepotan, ya Allah, ini hidupnya bencana, matinya bencana juga. Akhirnya apa? Minta lagi kepada Allah, ya Rabb, tolong ya Allah. Ini bumi sudah dalam kondisi parah. Tolong ya Allah. Allah kirim burung-burung besar, ya, yang dia itu bisa mengangkat bangkai-bangkai itu dan diangkat terus sampai dibuang, gak tahu udah kemana. Yang jelas laut masih luas, mungkin ke laut. Ceritanya dibawa, udah dibuang. Sisanya darahnya masih bau, nggak kuat juga, sudah nggak ada bangkainya, tapi masih baunya luar biasa kesana kemari. Minta lagi, ya Rabb, tolong kirimkan hujan. Akhirnya dikirim hujan oleh Allah dan semuanya bersih. Begitu sudah bersih, ternyata apa? Tersisa pedang berserakan. Pedangnya luar biasa. Akhirnya orang Islam semuanya berkumpul, menumpuk pedang-pedang itu dan membakar pedang-pedang itu selama 40 tahun. Jadi banyak sekali pedangnya. Nah, itulah akhir tugas Nabi Isa AS. Setelah itu Nabi Isa pergi haji seperti haji orang Islam. Dia tawaf, sa'i seperti itu. Setelah itu Nabi Isa wafat seperti biasa. Dan terus zaman terus berjalan. Nah, tiba-tiba datang angin ja'arihun thayyib. Angin baik. Berhembus dari arah Yaman. Setiap orang Islam menghirup pasti meninggal dunia. Ya, ta'khudhu arwahal mu'minin walau mithqala dzarratin minal iman. Sekalipun orang Islam ini hanya punya iman sebesar atom, ketika dia sudah menghirup angin ini, angin baik, dia meninggal dunia. Ibu-ibu rahimakumullah, falam yabqa fil ard illa syirarul khalq. Tidak tersisa di muka bumi kecuali hanya orang-orang yang tidak punya iman. Tidak ada azan, tidak ada sholat, masjid kosong. Buka Quran, Quran sudah nggak ada tulisannya, tulisan sudah nggak ada, sudah dicabut oleh Allah semuanya. Itu sudah. Dan matahari terbit dari barat. Loh, hanya beberapa hari aja, 2 hari, 1 hari terbit dari barat, besoknya dari timur lagi. Loh. Itulah akhir penutup pintu taubat sudah. Maka sudah nggak ada lagi orang mau Islam, sudah nggak ada lagi sudah. Dan kata Nabi, terakhir puncaknya ketika itu sudah tidak ada panduan hidup, tidak ada agama, tidak ada adzan, tidak ada orang tawaf, tidak ada. Dan Nabi bercerita bahwa aku seakan-akan melihat ada orang kakinya bengkok, membawa kapak, tidak ada orang yang mencegah, dan dia menghancurkan Ka'bah sendirian sampai Ka'bah hancur. Dan kata Nabi, ketika itu manusia berada di puncak kebejatannya, berzina di pinggir jalan, dan paling baiknya manusia ketika itu adalah dia hanya berkata kepada pasangannya, ayo kita berzina di balik tembok. Itu sudah paling baiknya. Sudah. Wa indaha taqumus sa'ah. Ketika itu kiamat terjadi. Sudah langsung langit runtuh, semuanya, semua bintang-bintang runtuh. Jadi yang merasakan itu bukan orang-orang beriman, tapi orang-orang yang nggak punya iman. Merasakan peristiwa hancurnya alam semesta itu. Nah, sekarang ibu masih bisa melihat gunung, bisa melihat langit. Ibu lihat nanti. Lihat ini semua pemandangan dari Allah. Ibu lihat, saksikan betapa indahnya alam semesta ini ketika kita gunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bu, yang menyiapkan siapa? Seorang ibu, Ibunda Maryam, dari ibunda keluarga Imran. Ini peradaban, Bu. Ini peradaban. Menjaga alam semesta itu sampai akhir zaman, itu yang menyiapkan ibu. Itu. Contoh lain lagi, Bu. Misalnya Nabi Musa AS berhadapan dengan siapa? Fir'aun.
Tahu nggak yang menyiapkan? Allah tidak menyiapkan kerajaan yang sama, enggak. Allah menyiapkan 3 ibu. 1 ibunya Nabi Musa, 2 istri Fir'aun, ibunda Asia, 3 saudari kandung Nabi Musa yang menjadi perantara mediasi. Itu aja. Allah nggak menyiapkan pasukan besar, enggak. Simple. 3 ibu Allah persiapkan. Ibunda Nabi Musa yang melahirkan, terus Allah kasih wahyu, lepaskan ke sungai. Karena ketika itu sudah heboh Bu. Semua pasukan masuk ke rumah-rumah membunuh setiap bayi yang lahir. Laki-laki bunuh. Ibunda Nabi Musa ketakutan. Allah perintahkan, hanyutkan tuh anakmu. Dihanyutkan. Ketakutan. Kata Allah, aku akan cabut rasa sedih kamu. Fa'asbaha fuadu ummi Musa farigha. Ketika itu ibunya Nabi Musa, dia langsung plong, tenang, pasrah kepada Allah sudah. Karena Allah yang punya kehendak, Allah yang perintahkan. Perhatikan. Nih Bu, ini ada makna penting. Seharusnya bayi Nabi Musa ini mati sudah, dibunuh. Tapi coba, Allah punya cara. Allah kirim ke istana. Tapi sebelumnya di istana, Allah siapkan sudah di istana ada wanita muslimah, mukminah, istri Fir'aun. Ini yang Allah persiapkan nanti untuk menerima bayi Nabi Musa AS. Dan istri Fir'aun ini, ibunda Asia, dia tidak melahirkan anak. Belum punya anak, rindu anak. Begitu datang bayi ini, langsung disambut. Ini yang aku tunggu-tunggu anak. Fir'aun mau membunuh. Pas mau bunuh, jangan. Qurrata ainin li walak. Ini anak kita. Udah, aman sudah. Siapa coba? Ibu yang menjaga. Tapi Allah punya cara. Allah bikin Nabi Musa nggak mau nyusu. Dipanggil semua ibu-ibu nyusu, nggak mau nyusu. Kenapa? Karena Allah ingin dia dikembalikan kepada ibunya, tapi di bawah lindungan istana, sehingga nggak dibunuh. Perhatikan. Nah akhirnya bingung mencari siapa tukang susu. Datanglah saudari kandung Nabi Musa AS. Aku tahu, aku bisa tunjukin. Siapa? Ada seorang ibu sana. Ayo bawa ke sana. Siapa tuh dia mau. Dibawa ke situ oleh pasukan istana, diantarkan. Mau nyusu. Ya sudah, ditinggal di situ. Jadi yang menyusui ibunya, tapi yang melindungi istana. Itulah cara Allah. Perhatikan, musuh menyiapkan musuhnya. Wa makaru wa makarullah. Wallahu khairul makirin. Tapi Allah tidak menggunakan pasukan besar, kekuasaan besar, 3. Hanya dengan 3 orang ibu. Nah inilah Bu. Jadi saya terus terang aja, ketika memulai Zawiyah itu, saya optimis. Berapapun orangnya saya bilang. Ibu-ibu semua yang belajar ketika itu. Ada Dr. Agus yang nyelip. Beliau yang setia mendampingi istri. Masya Allah, sampai sekarang. Nah makanya dia presiden sedekahi.id. Sampai sekarang beliau ikut semua. Dia menyempatkan sesibuk-sibuknya di UI, ikut hadir. Dan kayaknya dia paling ganteng di antara mahasiswi ketika itu. Mahasiswi Zawiyah. Masya Allah. Nah inilah buahnya. Ini buah perjuangan teman-teman Zawiyah semua. Nah kemarin saya keliling ke seluruh Indonesia. Alhamdulillah ke Lombok, kemana. Kayaknya emang sudah mulai saatnya Zawiyah membuka cabang-cabang yang banyak. Sehingga nanti kita bisa roadshow kemana-mana. Sudah, insya Allah sebentar lagi sudah offline di mana-mana. Sudah nggak ada corona lagi. Karena Pak Covid sudah meninggal. Omikron juga uminya sudah selesai ya. Gitu. Ya sudah pamit uminya ya, insya Allah sudah selesai. So, mudah-mudahan kita nanti terus menyebar ya. Mudah-mudahan ibu semua ini menjadi pejuang-pejuang Zawiyah semuanya, insya Allah. Pokoknya ibu kalau apa-apa kesini aja. Ini rumahnya ibu sudah pokoknya. Jadi di sini rumah tempat ibu. Pokoknya mau menambah iman, ngapalin Quran silahkan. Nah santri di sana semuanya santri itu. Oke ya, semoga Allah berkahi. Saya hanya nitip, mudah-mudahan ini terus berjalan perjuangan. Dan saya tidak tahu sampai kapan hidup ini. Yang jelas kita semua akan berakhir kembali kepada Allah. Perjuangan yang berkah itu yang bersinergi. Jadi kita semua milik Allah dan kita semua bekerjakan Allah. Nggak ada yang punya ini, hanya Allah yang punya semuanya. Insya Allah. Dan mudah-mudahan semua saya sudah bilang kepada teman-teman, kita hanya menjaga. Kita hanya menjaga dan ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkahi Bunda. Dan mudah-mudahan cerita-cerita seperti ini bermanfaat insya Allah.
Ini baru pembukaan Bu. Nanti kita ngaji lagi setelah ini. Nah, jadi di bukit kita tadabbur alam boleh kita atur. Ya. Dan nanti siapkan Ibu untuk itikaf 10 terakhir Ramadan. Karena kita sudah mau masuk Ramadan. Saya nggak tahu acaranya setelah ini apa. Setelah Ibu di sini, Ibu kalau mau makan di Anjungan boleh. Di sini lebih enak. Itu ada mejanya bagus. Sudah kita siapkan meja. Ya, kalau itu di dapur. Kalau itu di dapur terserah. Kalau di sini di Anjungan terbuka. Coba lihat, silahkan. Kalau mau pilih di sana bisa makanan di situ taruh. Kalau mau di dapur juga silahkan. Oh ya, Ustaz, itu Ustaz, ada oleh dari ibu-ibu untuk apa? Untuk santri-santri. Ada buah, ada. Oh, berarti gini. Berarti sekarang ditaruh di sini biar santri-santri datang ke sini. Atau gimana? Mang. Oh. Atau diatur sekarang santri kalau sudah dapat biasanya sudah diatur jamak takdim tanpa kosor karena jaraknya memenuhi syarat sebetulnya tanpa kosor. Oke? Kemudian setelah itu makan siang. Insya Allah toiletnya sudah siap Ibu. Nah setelah makan siang ada acara apa Bunda? Tadabbur alam. Oke, boleh. Oke, kita ke bukit ya. Oke, bagus. Nanti di bukit bisa pakai ini, Sat? Bisa pakai ini di bukit.